Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bovi, selamat pagi Pak Surya, dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengujian substantif. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Galuh Devianandita dengan NPM 19 104031. Kedua ada Kusdianti Fatima dengan NPM 19 104032. Tiga ada Nurjana dengan NPM 19 104033. Dan yang terakhir ada Juniarta Francisca dengan NPM 19 104035. Pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan pengujian rinci dan prosedur analitis yang dilakukan untuk menemukan salah saji dalam saldo akun atau rekening, golongan transaksi, dan unsur pengungkapan laporan keuangan. Selanjutnya, perancangan pengujian substantif. Auditor harus menghimpun bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Perancangan pengujian substantif meliputi penentuan yang pertama, sifat pengujian, yang kedua, waktu pengujian, dan yang ketiga, luas pengujian substantif yang perlu untuk memenuhi tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk setiap asersi. Kemudian, terdapat prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif. Ada 8 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian substantif, yakni antara lain yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Yang kedua, pengamatan atau observasi terhadap para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Yang ketiga, menginspeksi dokumen dan catatan. 4. Melakukan perhitungan kembali atau reperforming. Yang kelima, melakukan konfirmasi. Yang keenam, melakukan analisis. Yang ketujuh, tracking atau penyusutan. Dan yang kedelapan, vouching atau penelusuran. Sifat atau jenis pengujian substantif. Terdapat 3 tipe pengujian substantif yang dapat digunakan, yakni yang pertama, pengujian detail saldo. Metodologi perancangan pengujian detail saldo meliputi 4 tahapan, yakni yang pertama, menilai materialitas dan risiko bawaan suatu akun. Yang kedua, menetapkan risiko pengendalian. Yang ketiga, merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis. Dan yang keempat, merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit secara memuaskan. Sifat atau jenis pengujian substantif, yaitu pada pengujian rinci saldo atau detail saldo, bila antara resiko deteksi yang telah ditentukan dihubungkan dengan pengujian rinci saldo yang akan dilakukan, maka akan jelas terlihat bahwa semakin rendah tingkat resiko semakin rinci dan teliti tindakan yang akan diambil. Berikut hubungan resiko deteksi dengan pengujian rinci saldo, yaitu pada tabel sebelah kiri ada tingkat resiko deteksi, yaitu yang pertama ada tinggi, yang kedua ada moderan, dan yang ketiga ada rendah. Dan tabel sebelah kanan ada langkah pengujian rinci saldo, yaitu yang pertama ada scan rekonsiliasi bank yang dibuat klien dan verifikasi ketepatan perhitungan matematisnya. Yang kedua ada review rekonsiliasi bank yang dibuat klien dan verifikasi pada sebagian besar item-itemnya. Dan yang ketiga adalah buatlah rekonsiliasi bank dan verifikasi item-item yang direkonsiliasi tersebut. Yang kedua ada pengujian detail transaksi. Pengujian detail transaksi dilakukan untuk menentukan yang pertama, ketepatan autorisasi transaksi akuntansi klien. Yang kedua, kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi tersebut dalam jurnal. Dan yang ketiga ada kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi tersebut ke dalam buku besar dan buku pembantu. Dan yang ketiga ada prosedur analitis. Ada 4 kegunaan prosedur analitis, yaitu yang pertama untuk memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri klien. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya. Dan yang ketiga ada untuk mendeteksi ada tidaknya kesalahan dalam laporan keuangan klien.
Dan yang keempat ada untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan pengurangan atas pengujian audit detail. Dalam prosedur analitis, auditor tidak perlu melakukan pengujian detail transaksi dan pengujian detail akun apabila yang pertama hasil prosedur analitis sesuai dengan yang diharapkan auditor, dan yang kedua tingkat resiko deteksi yang dapat diterima untuk suatu asersi adalah tinggi. Dan dalam prosedur analitis, IAI melalui Standar Profesional Akuntan Publik Sesi 329 menyebutkan berbagai macam faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dari pelaksanaan prosedur analitis. Efektivitas dan efisiensi prosedur analitis dalam mendeteksi kemungkinan terjadi salah saji material tergantung pada faktor berikut. Yang pertama, sifat asersi. Yang kedua, kelayakan dan kemampuan untuk memprediksi suatu hubungan. Dan yang ketiga, terjadinya dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan. Dan yang keempat, ketepatan harapan. Penentuan luas pengujian. Tingkat risiko deteksi yang dapat diterima mempengaruhi penentuan waktu pelaksanaan pengujian substantif. Jika risiko deteksi rendah, maka pengujian substantif lebih baik dilaksanakan pada atau dekat dengan tanggal neraca. Luas pengujian substantif. Pengujian substantif. Semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, semakin banyak bukti yang diperlukan. Auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Keputusan auditor tentang rancangan pengujian substantif didokumentasikan dalam kertas kerja yang dalam bentuk program audit. Program audit adalah daftar prosedur audit yang akan dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.